Ngomong apa aku? Halo, selamat datang di salah. Semangat salah. Halo, selamat datang kembali di channel Apsa Project. Kali ini nih kedatangan ini Dray kabinet dari Everbread bos. Bocorannya bener loh toh. Nah, sip. Nah, ini kemarin nyoba beli ini Dray kabinet. Sebelumnya kan saya tuh pakai Dray box kecil untuk penyimpanan kamera ya. Terus kalian pengen tahu spek detailnya nanti tak cantum ke neng kene iki spek detailnya karo neng deskripsi ada lek konjelaske spek detailnya juga ning Google luwih akeh dan luwih jelas. Ngono wae, sepenting kemarin beli ini harga 1 juta, sak kirime 1.200.000-an lah karena pakai pengiriman yang agak aman, terus berat juga toh ini. Nanti link beli juga tak taruh di bagian deskripsi. Sopo ngerti kalian ya juga meh tuku ya. Terus kenapa sih kemarin aku akhirnya beli ini? Ini kondisi di tempat saya ya, terutama di Jepara, sing hampir perbatasan dengan Kabupaten Pati, tepatnya neng Kecamatan Keling. Itu kalau musim hujan seperti ini tuh tingkat kelembapannya itu sangat-sangat tinggi. Jadi mau ndak mau kemarin saya dan tim akhirnya memutuskan untuk membeli Dray kabinet untuk penyimpanan kamera. Ya kemarin sebenarnya sih udah pakai Dray kabinet yang biasa itu, sing kotakan plastik ya loh, sing ono silika gelnya bisa dicas itu. Nggak tahu kenapa masih aja berjamur. Jadi mbuh kok iso kaya ngono aku ya ora ngerti ya. Kenapa apa mungkin akune sing salah nyimpen ya gak ngerti. Dan mungkin ada teman-teman sekalian yang pernah ngalamin hal yang sama, udah pakai Dray box tapi masih jamur. Kalian juga komen aja, kita bisa sharing bareng-bareng. Terus akhirnya menentukan pilihan ke ini. Kenapa aku akhirnya milih merek ini, pilih yang segini. Merek ini delalahe bentuknya wangun. Jadi regane rada murah bentuknya wangun. Jadi akhirnya tuku iki. Pertama iki bentuk rak ya. Delegok to, ora fungsine sik bentuknya sik wangun. asu. Jadi ya kayak gini. Dia punya dua tingkat kayak gini. Jadi untuk penyimpanan kayak ini sih biasanya tak pakai buat nyimpen itu 3 body sama 4 lensa itu masih muat. Soalnya lensanya kan kecil-kecil juga, bodinya juga kecil sih. Jadi itu masih muat dan nggak kelihatan besar banget lah. Dan di sini yo aku sukanya dia karetnya itu bagus. Kemarin kan saya juga lihat ke punya temen itu juga ada yang pakai Dray kabinet, saya lupa mereknya apa. Terus karetnya ini, karet yang di pintu ini itu kaku ya loh. Jadi kaya lek kaku kan, lek karet kaya karet mati ngono kayak, jadi kurang chic lek menurutku. Ndelahe kok tuku merek iki kok karetnya lemes ngene iki dadi penak iki. Terus depan ini kaca polos lagi bos, ono tulisannya sedikit sih. Kalau ini di sini ada kuncinya ini malah semalam lupa di mana ini naruhnya. Terus masalah fungsional di sini nih, kalau ini dikasih beberapa indikator ya. Di sini nih indikator fungsinya itu, kalau yang di sini itu tingkat kelembapan udara yang ada di sini. Terus yang sebelah sini itu indikator untuk suhu. Terus di sini ada
untuk men-setting tingkat kelembapannya si dry cabinet ini. Terus ono lampune ini juga lho, malah jarene Om Budi kuwi kaya bis malam urip jerone lho lampune. Jarene kaya bis malam ini. Ini sih bisa disetting sesuai dengan kebutuhan kalian. Jadi kan ada loh itu tingkat kelembapan sebuah udara itu untuk penyimpanan itu ada kategorinya tersendiri, dan saya tuh kurang hafal juga. Nanti coba tak carikan dulu, nanti tak lampirkan juga ya. Jadi berapa persennya ini itu nanti ada ukurannya, seperti kayak nyimpan kamera. Kalau kemarin sih aku baca cuma nyimpan yang keperluan nyimpan kamera itu sekitar 50 sampai 60% itu tingkat kelembapannya. Jadi aku menggunakan itu. Tapi di sini kan segini karena posisinya ini sedang membuka, jadi kan dia ada udara dari luar. Terus kalau yang ini suhu di sini nggak bisa diatur. Jadi ini cuma memberikan indikator suhu aja. Jadi suhu yang ada di sini berapa, tapi posisi suhu yang ada di dalam sini nggak bisa diatur. Yang bisa diatur cuma tingkat kelembapan udara toh. Ini tingkat segini, nanti dia didiamkan beberapa saat. Setelah ya mungkin proses ninjerunnya nanti dia tingkat kelembapannya juga turun sesuai dengan keinginan kita. Gitu untuk ngaman ke inilah ya, soalnya kan masih banyak sih lokasi-lokasi yang tingkat kelembapannya tuh tinggi banget. Jadi kadang barang-barang elektronik itu gampang jamur, terutama kayak gini tuh yang paling sering itu lensa yang berjamur. Kalau body sensor itu jarang sih aku ngalamin jamur, tapi yang sering lensa. Terus akhirnya ya daripada jamur nanti kita cucikan, terus kualitas lensanya kan biasanya menurun toh kalau udah dibersihin jamurnya gitu. Terus daripada kualitas menurun, mendingan ngalahi duit sithik tuku dry cabinet kanggo nyimpen barang-barangmu, lensamu, kameramu ben aman saka jamur. Nek jamur merang sih iso dimasak enak, nek jamur kenekan kan tetep malah kayak nyekel bathuk, rada ngelu to nek jamur. Kapasitas listriknya bos, sorry. Ketinggalan kapasitas listriknya dekne nganggo iki meng charger cilik kaya adaptor cilik lho, mbok pirang volt ya? Jal tak cakte. Yo. Lanjut meneh, mau ono mas-mas paket. Thank you Mas yang sudah menyuplai paket kepada kita setiap hari. Jasamu sangat berguna ya, karena kita males untuk membeli langsung ke toko, jadi seringnya pakai toko online dan dikirim melalui jasa paket. Terima kasih Mas Paket, jasamu sangat bermanfaat. Oke, lanjut ning adaptor. Ning adaptor iki dekne inputnya sih 100 sampai 200 volt, terus 1 ampere, outputnya itu 2,5 ampere, 2,5 ampere terus pirang watt yo. Tapi kemarin sih aku udah pernah ngukur pakai voltmeter itu ya, itu tak ukur ki sekitar mau jalan ki 13 watt po ya lek salah tuh. Jadi ki listriknya termasuk sih irit ya. Barang semene listrik mau 13 watt tur iso ngamanke barang-barang berharga kita. Barang berhargaku ya kamera dan lensa ini. Jadi jika kalian sedang mencari atau isih bimbang dan bingung, lumayan iki dry cabinet merek Everbed. Iki aku gak di nganu lho, ora disponsori, aku meng tak review Soportin kok oleh sponsor kan lumayan lah Bos. Wis ngono, lumayan banget iki. Kalian tinggal kalau mau mencari tinggal nanti tak kasih link belinya di bagian deskripsi. Terus ojo lali Bos, penting di like, di komen, di subscribe. Kalian juga boleh komen, ada sharing bareng nang kono apa kendala-kendalane, terus dimasukan apa, pernah make apa, terus sharing bareng. Oke, kita sharing semuanya. Yang penting salam persatuan.
pas lo ojo lali di share. Salam sukses selalu.